money politik ini kan seperti kentut ya. Terasa baunya tapi kadang sulit untuk dibuktikan. Ya, untuk dibuktikan. Yang jelas mah meskipun tadi Pak Ketua bilangnya kan belum terpanggil. Ya. Tapi kalau ternyata masuk bersama ya selaku petugas partai ya siap ya kayak. Yang tadi saya katakan selaku petugas partai ditempatkan di mana saja, dipanggil kapan saja, siap. Siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Waalaikumsalam. Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kita akan ngobrol-ngobrol nih. Tadi habis buka bersama nih sama Pak Ketua DPRD Bapak Nujul Rahdi SE. Sudah takjil ya Pak ya? Ya, alhamdulillah hari ke-6 ini. Hari ke-6. Iya. Pak Ketua ternyata nggak bolong-bolong. Insya Allah. Ini dalam podcast kita kali ini kita akan mengulas sekilas tentang hasil pemilu yang kemarin nih Pak. Baik. Iya. Pemilu yang kemarin itu Pak Ketua itu kan berarti lolos kembali dengan suara berapa kemarin tuh Pak? Kemarin saya dapat suara 5.174. 5.000 nggak terlalu banyak ya. 74. Iya. Tapi mungkin di internal PDIP mah ada yang lebih besar ya Pak? Ada di dapil lain, terutama teman-teman yang baru yang baru. Jadi ada kemungkinan nanti lolos lagi nih sebagai ketua DPRD ya Pak ya? Amin. Karena KSB kan ya, ketua, sekretaris, bendahara. Iya. Jadi ini Pak Ketua, kan Pak Ketua itu kan sekretaris ya Pak ya, sekretaris partai. Mengenai perolehan suara PDIP nih Pak, kemarin 9 kursi. Sekarang juga ada kemungkinan besar gitu 9 tetap kursi lagi. 9 kursi. Artinya itu sebuah keberhasilan atau kegagalan Pak menurut Pak Ketua? Ya, baik sebelum ke topik acara, karena ini masih dalam bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada yang berpuasa. Ini hari ke-6, mudah-mudahan hari yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menutup bulan puasa ini, Ramadan ini nanti sampai dengan 1 Syawal ya. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Deden dari Kuningan Mas Channel yang sudah sudi hadir di tempat kami pas ini sedang berbuka puasa, kita sama-sama berbuka ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah lama nih nggak pernah ketemu dengan Pak Deden ya, tapi saya terus setiap hari menyimak berita-berita baik di media online-nya maupun di podcast Pak Deden. Luar biasa ini, satu-satunya podcast yang cukup mewarnai di Kabupaten Kuningan ini. Dan ini menurut saya ini merupakan pelopor podcast di Kabupaten Kuningan. Terima kasih Pak Deden. Nah, berkaitan dengan pemilu ya, saya ingin sedikit ilustrasi sedikit bahwa pemilu 2024 ini pemilu yang penuh dengan fenomena dan yang tidak diduga oleh banyak orang gitu. Bahkan sebagian orang mengatakan ini pemilu yang sangat brutal pemilu yang sangat luar biasa ya ini. Tapi alhamdulillah masyarakat Kabupaten Kuningan sudah melaksanakan pesta demokrasi ini dengan segala dinamika yang ada. Kenapa saya sampaikan, saya sebutkan ini penuh dengan fenomena, karena memang ini sangat luar biasa yang tidak diduga, terutama pemilu penuh dengan money politik lah ya. Money politik ya? Banyak money politik. Saya harus mengatakan jujur seperti ini karena memang banyak sekali money politik. Termasuk Pak Ketua. Orang boleh tidak percaya terhadap saya ya. Orang boleh tidak percaya di mana di belantara
serangan maghrib, serangan isya, serangan fajar, alhamdulillah saya tidak sedikit pun ya saya menggunakan pola seperti itu, karena yang saya lakukan adalah pembinaan kepada konstituen. Boleh ditanya kepada konstituen-konstituen saya yang memilih saya kemarin, apakah dia memilih saya karena dipengaruhi oleh money politik atau apa, ya boleh ditanya. Mohon maaf, ini bukan berarti saya sok suci ya, sok Pak, suci, ya. enggak lah ya. Karena Tapi memang Pak Ketua udah 4 periode kan. ya, itu juga bagian dari pengalaman yang tidak bisa kita nafikan. Ya, yang saya lakukan selama ini adalah bagaimana kita membangun chemistry dengan para konstituen. Walaupun pada akhirnya saya juga sempat kaget, ya kaget setelah penghitungan. Setelah penghitungan di mana suara saya dianggap aman, tapi teman-teman di desa-desa itu semuanya mengeluh, ya, mengeluh. Sepertinya dia sendiri tidak puas dengan suara yang diperoleh. Misalnya ditargetkan 100 cuma dapat 20, ditargetkan 50 dapat 10. Yang laporannya macam-macam. Nah, saya sempat kaget. Wah, kok begitu ya sekarang gitu. Nah, tapi alhamdulillah pada saat teman-teman melaporkan sama saya, ya suara saya sudah di atas batas batas aman gitu. Ya. Walaupun kaget dengan laporannya, bukan kaget dengan suaranya. Ya, Berarti kaget. targetnya mungkin bisa berapa? 8 ribuan. Ya. Kalau target saya nggak muluk lah. Saya kan selalu membuat satu analisis SWOT ya, tingkat kesulitan, ancamannya seperti apa. Target saya cuma 6.500 awalnya, tapi sekarang dapat 5.200. Dan dari perolehan suara dari periode ke periode, alhamdulillah saya tidak pernah turun kalau dari suara. Waktu awal pisan berapa nih Pak? Awal pisan saya mencalonkan cuma 1.800. 1.800. Kemudian dapat 2.200. Naik. Periode berikutnya dapat 2.800. Terus 3.000. Terakhir sebelum ini pemilu 2009 hanya 4.000. 4.000. Itu. Nah, sekarang 5.200 adalah alhamdulillah. Grafiknya Nggak pernah turun saya, alhamdulillah. luar biasa. Iya, itu. Tadi belum dijawab sih Pak, yang 9 kursi. Oh gitu. Iya, iya. Itu tadi dari perolehan pribadi ya. Saya sebagai sekretaris DPC masih sangat bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kuningan yang masih memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan. Walaupun tidak berhasil naik, tapi dari sisi suara, dari suara kita jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Itu. Suara total? Suara ya. Oh iya. Suara pemilih ya. Kalau konversi suara memang ya, kalau misalnya hasil keputusan KPU itu final 9 kursi artinya tetap ya, 9 kursi. Kenapa suara naik tapi kursi tetap? Ya itulah konsekuensi dari sistem pemilu ya, senlek murni ya, di mana perolehan suara di setiap dapil itu ya kita konversikan ya, kita konversikan dengan pembagi 357 itu ya. Nah, memang harus kita akui ada beberapa dapil yang suara kita tidak terkonversi menjadi kursi. Contoh di dapil 1, di dapil 2 juga, di dapil 4, di dapil 4. Kita sisa suara kita banyak gitu. Nah, tapi terlepas dari itu semua ya, saya berterima kasih ya kepada pemilih masyarakat Kabupaten Kuningan yang masih memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan untuk ya bisa tetap bertahan sebagai partai pemenang. Berarti kalau suaranya nambah berarti menunjukkan sebuah keberhasilan ya Pak ya? Ini gitu maksudnya. Saya yakini itu ya, bahwa kita kan PDI Perjuangan itu partai kader ya, dimana kita ini setiap tidak pernah ada hentinya kita melakukan kaderisasi kepada partai, struktur partai juga jalan, akar rumput juga jalan, dan yang paling penting adalah pemilih Kuningan ini masih tetap berada di PDI Perjuangan. Cuman mungkin yang jadi pertanyaan nih Pak, kenapa PDIP secara partainya suaranya bagus, tapi pilpresnya jauh gitu Pak?
Nah, ini yang saya sebut tadi kita fenomena ya, fenomena. Coba kita perhatikan di setiap TPS banyak suara pileg yang tidak sah atau suara pileg yang tidak dicoblos. Ini artinya tingkat kesulitan pemilu 2024 ini sulit untuk bisa dilakukan oleh masyarakat dengan surat suara yang sebesar itu dan tempat pemungutan suara, tempat pencoblosan yang sekecil itu. Saya pun pada waktu nyoblos itu agak kesulitan sampai surat suara ke bawah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada semacam gerakan yang seolah-olah udahlah yang penting pilpresnya aja gitu ya. Yang penting coblos saja pilpresnya karena pilpres itu surat suaranya kecil. Sehingga menurut saya itu banyak sekali pemilih yang hanya menyoblos pilpres ya, pilpres, tapi surat suaranya nggak dicoblos itu. Nah, kenapa tidak linier antara suara PDI Perjuangan dengan suara yang diinikan oleh pilpres? Nah, itu juga menjadi fenomena juga ya. Pertama, bahwa pendukung Ganjar Mahfud ini kan hanya didukung oleh 4 partai ya, 4 partai PDI Perjuangan, Hanura, P3 dan Perindo ya. Kalau konversi suara PDI yang nyoblos ke Ganjar Mahfud itu hampir linier, itu hampir linier kalau suara PDI-nya itu. Nah, jadi tinggal suara partai lain itu juga kita tidak menafikan partai lain setelah mengusung itu pasti memilih. Tapi ya kita lihat apakah, jadi pertanyaannya bukan kepada PDI Perjuangan sebetulnya. Kalau PDI Perjuangan sudah linier, suara PDI dengan suara Ganjar Mahfud itu linier. Sudah. Linier. Yang 3 parpol itu berarti. Nah, gitu, 3 parpol. Karena kita lihat aja pada saat kampanye ya, kalau semua caleg PDI Perjuangan itu wajib hukumnya memasang alat peraga dengan memasang foto Ganjar Mahfud. Capres ya. Ya, cuman mungkin belum diikuti oleh partai lainnya untuk juga ikut ke sana. Gitu. Tapi sisi lain ya, calon lain nomor 2 misalnya itu didukung oleh banyak partai. Full ya, full. Kalau kita kan emang yang kuat hanya PDI Perjuangannya saja. Nah, itu maksud saya kok kenapa kalau misalkan tadi tingkat kesulitan pileg, surat suara pileg yang banyak yang tidak sah. Kalau yang pilpres kan banyak yang sah, berarti kan ya. Ya artinya banyak juga kader PDIP yang tidak mencoblos capresnya Ganjar Pranowo. Enggak, kalau kita lihat hampir mendekati lah suara PDI Perjuangan dengan suara Ganjar. 10% itu? Iya, hampir mendekati. Ya, coba suara Ganjar di Kuningan berapa? 10%-an kalau iya, suara kita udah lebih dari 100. 16. Oh iya, 16% linier. Jadi kita lihatnya itu secara keseluruhan partai pengusungnya. Gitu, linier. Artinya dilihat dari situ keberhasilan juga berarti ya. Ya. Kepemimpinan Pak Acep tuh gitu. Iya, kepemimpinan kolektif lah. Oh, kolektif. Ini kepemimpinan kolektif karena keberhasilan satu partai, keberhasilan satu pemilu tidak ditentukan oleh satu orang, tapi adalah keberhasilan kolektif gitu. Nah, kaitan ini Pak Ketua, kaitan dengan fenomena tadi, kata Pak Ketua, fenomena yang brutal dan lain sebagainya. Bahkan Pak Ketua tadi menyinggung ternyata memang ada itu money politik itu gitu. Sampai kemarin hak angket mencuat nih kemarin di pemberitaan nasional. Bahkan ada mencuat juga isu pemakzulan Pak Jokowi. Bagaimana nih pendapat Pak Ketua dari daerah? Ya, terima kasih Pak Deden. Setiap pemilu itu selalu ada fenomena, terutama tentang money politik sulit dihindarkan. Money politik ini kan seperti kentut ya. Terasa baunya tapi kadang sulit Susah untuk dibuktikan. Ya, untuk dibuktikan. Kadang orang yang memberi pada saat untuk dijadikan saksi, kesaksian itu tidak mau menjadi saksi. Inilah. Jadi tapi
pemilu 2024 ini, fenomena ini betul-betul fenomena yang luar biasa. Ini kasat mata. Ya. Saya kebetulan pengurus adkasi DPN, Dewan Pimpinan Nasional. Baru-baru ini saya ketemu dengan anggota pimpinan dan anggota Dewan seluruh Indonesia. Ceritanya sama persis. Wah, gila sekarang katanya. Iya. Orang habis puluh-puluh miliar katanya. Nah, ini kan sebuah fenomena. Dan itu apakah itu kita tidak percaya? Kita harus percaya. Walaupun memang sulit dibuktikan. Sulit dibuktikan. Nah, sekarang tadi Pak Deden menyampaikan tentang fenomena ini. Kita tahu kan, di Jakarta ini menjelang 2 hari menjelang pemilihan, menjelang pengumuman KPU, ini gerakan massa ini sudah di mana-mana sudah masif. Iya. Baik perguruan tinggi, guru besar, para jenderal, purnawirawan sudah bersuara, gitunya. Artinya bahwa kecurangan yang sekarang itu adalah kecurangan yang betul-betul masif. Ya. Tinggal nanti bisa dibuktikan atau tidak. 2 kanal yang kita akan dibuka. Pertama yang sudah kita rame adalah kanal MK, Mahkamah Konstitusi. Iya. Baik 01 maupun 03 ini sepertinya akan menggunakan kanal MK ini. Tentu dengan segala bukti-bukti yang mereka miliki ya, dari seluruh Indonesia, karena mereka juga punya ahli hukum, punya penasehat hukum dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini adalah kanal DPR RI dengan hak angket. Kalau saya sebagai masyarakat, sebagai anggota dewan ya, sebagai orang partai, saya mengharapkan hak angket itu bisa dilakukan karena ini konstitusional ya. Walaupun banyak partai yang juga menolak, tapi kami dari PDI Perjuangan tentu sangat mendukung hak angket itu supaya kita terbuka. Iya. Karena kalau hanya MK saja, betul kita harus hormati keputusan MK. Tapi kan kita tahu sendiri, keputusan 90 MK ini kan banyak kontroversi. Ada pihak-pihak yang berlindung di balik keputusan MK yang final and binding, ya, final and binding. Padahal Dewan Etiknya sudah membuat satu keputusan. Demikian juga di KPU dan lain sebagainya. Sehingga sinyalemen bahwa pemilu ini curang, pemilu ini adalah terstruktur, sistematis dan masif, itu menurut saya tidak bisa dihindarkan. Cuman apakah kita masih bisa terbukti secara hukum atau tidak, gitu ya? Karena kan di MK lagi-lagi, MK ini kan biasanya kan hanya sengketa perhitungan suara, gitu. Tapi kalau diangket, ya, kalau diangket ini kita kan bisa membuka bagaimana peran aparatur pemerintah, peran TNI, peran Polri dan segala macam. Dan ini saya rasakan betul pemilu yang sekarang ini. Contoh ya, saya melakukan sosialisasi kemarin waktu kampanye. Saya harus mengatakan seperti ini, dan saya tidak mau berada di zona nyaman karena mentang-mentang saya sudah terpilih, kemudian saya tidak mau menyampaikan masalah ini. Saya sosialisasi hanya dengan 50 orang, hanya dengan 50 orang. Itu aparat TNI Polri yang datang sampai 7 sampai 9 orang. Oh gitu. Nah, kita tidak bermaksud untuk ini ya, cuman kok tidak seperti biasanya, kan cukup aja dimonitor oleh 1-2 orang ya gitu. Itu sampai 7-9 orang gitu. Bukan Bawaslu, PKD-nya juga begitu gitu. Ini kenapa gitu harus sedemikian itu? Walaupun saya tidak menilai bahwa dia itu melakukan intimidasi ya. Tapi dengan banyaknya aparat ini kan bisa saja ini secara psikologi ya itu. Saya mudah-mudahan tidak seperti itu. Berarti dua kanal itu yang akan digunakan ya? Bukan salah satu saja? Ya, jangan salah satu saja. Ini kan sekarang masyarakat sudah bergerak tiap hari ini. Tadi hari ini kan saya monitor di gedung di gedung KPU ini sudah dikepung. Bahkan juga para guru besar sudah bersuara. Guru besar ini kan dua jilid dia bersuara. Pada saat menjelang pemilu ya, karena cawe-cawenya Jokowi ya. Ya menurut mereka tidak etis, dan sekarang pasca pemilu mereka mulai bergerak lagi para guru besar ini. Jadi mudah-mudahan ini
tidak sampai chaos seperti 98, tapi kalau dibiarkan, saya juga ragu ini pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Ini 2 hari ini menjelang ini, kita lihat Jakarta bagaimana. Menjelang 20 itu ya, keputusan. 20 itu. Kalau kaitan sama ini Pak, itu kan nasionalnya nih Pak. Kaitan kemarin Bawaslu baru saja memutuskan yang sama Gakumdu, Iya. yang 2 kasus money politik bebas gitu kan Pak. Menurut Pak Ketua gimana? Betul, tadi yang saya bilang untuk membuktikan kecurangan atau money politik itu terbukti secara hukum atau tidak, itu memang agak sulit gitu ya. Tapi dengan adanya viral segala macam, saya yakin orang percaya bahwa itu ada. Itu hanya pembuktiannya di mata hukum itu apakah terpenuhi unsur pembuktiannya atau tidak itu. Jadi kayak kentut ya. Kan? Iyalah, money politik itu seperti kentut ya. Ada tapi sulit untuk dibuktikan. Itu. Berarti kan kayak kemarin ada yang bilang pasal Diman Kadir kalau nggak salah. Percuma ada Bawaslu, buang anggaran saja kalau gitu, kalau kayak kentut maksudnya Pak. Ya wajar kalau ada masyarakat civil society ya mempunyai pandangan seperti itu. Nyatanya, apakah kita tidak melihat bahwa ada opini atau ada cerita-cerita bahwa uang berseliweran pada malam hari H? Ya, itu. Apakah kita tidak percaya itu? Nah, sementara Bawaslu-nya kemana ini? Gitu. Kan sepertinya Bawaslu ini kan defensif. Dia hanya melayani laporan. Harusnya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dia itu pas di hari-hari yang krusial dia memantau dong, memonitor dong. Itu jangan sampai nggak ada laporan, nggak ada ini. Setelah ada laporan, tidak cukup bukti, sulit gitu. Jadi kalau ada sebagian masyarakat mengatakan percuma dong ada Bawaslu, ya jangan tersinggung juga Bawaslu, karena memang nyatanya seperti itu. Siapa orang tidak percaya pemilu 2024 tidak ada money politik? Hanya pembuktiannya saja yang bisa terbukti atau tidak terbukti. Kan sulit membuktikan orang suap itu, karena tidak ada yang mau jadi saksi. Itu. Nah ini mungkin yang menarik nih Pak. Kan PDIP udah 9 kursi nih Pak. Iya. Dan sebentar lagi kalau misalkan besok tanggal 20 diumumkan resmi hasil pemilu, kita kan masuk hajat ini nih di tingkat daerah yaitu pilkada nih Pak. Nah, kita masih penasaran nih Pak Ketua nanti karena sudah 4 periode mau ke 5 periode ya Pak. Barangkali mau apa istilahnya berkiprahnya ke eksekutif gitu Pak nanti ke depannya. Saya sebagai kader partai, saya sebagai petugas partai, walaupun sebagian orang dengan istilah ini alergi ya, tapi kita di PDI Perjuangan kita memang petugas partai. Dimanapun ditempatkan kita siap ya. Tapi sampai saat ini saya secara pribadi ya belum terpanggil untuk itu. Belum terpanggil untuk itu. Kalau terpanggil kan saya tidak mencalonkan di legislatif kemarin. Nah, saya kemarin mencalonkan legislatif dan fight saya di legislatif. Belum terpanggil ya Pak. Belum. Cara memanggilnya gimana nih Pak? Biar nanti ya kan namanya petugas partai. Kalau partai menugaskan sebagai apapun kita harus siap. Gitu, kan Rekom ada di DPP ya Pak ya? Ya, kalau masalah itu kita PDI Perjuangan ada aturan mainnya lah ya. Itu siapa aja, tapi yang jelas dengan perolehan suara partai seperti ini kita optimis bahwa kita kembali akan mengantarkan kader terbaik partai untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Jadi sepasang lagi ya Pak ya? Insya Allah kita target kita itu. Berarti kalau kan kader PDIP untuk itu kan kaya akan kader kan ya Pak ya? Iya. Kalau dari PDIP kan? Iya. Ada Pak Acepnya mungkin ya, ada Pak Edo kan yang kemarin. Pak
Ketua juga bisa mungkin. Ya, saya tidak menyebut nama lah karena itu ada mekanismenya ya, tapi bisa saja itu orang mengkalkulasi, mendata itu boleh-boleh saja, tapi nanti partai ada mekanismenya untuk itu. Mekanismenya kayak gimana nih Pak? Bisa dijelaskan? Nanti kan ada perintah dari partai siapa yang akan diusulkan. Itu siapa yang akan diusulkan. Ya banyak kader PDI Perjuangan yang mumpuni, stok PDI Perjuangan tidak pernah kering. Yang jelas Pak Acep itu sebagai kader terbaik partai, Pak Rido, ada Pak Rana, ada Pak Tresnadi, banyak lah ya. Itu dia, semuanya berpeluang untuk Berarti maju. penjaringannya bukan dari bawah Pak? Biasanya dari bawah kemarin juga Pak? Iya, dari bawah. Diusulkan dari Bisa bawah, dari kan, bawah, ya? iya tetap. Cuma nanti tetap yang menentukan DPP. Itu DPP, mekanisme kita. Jadi yang disodorkan ke atas itu berapa Nama Pak? ya? Tiga atau Tiga biasanya Tiga. berdasarkan hasil rapat pleno DPC. Oh, Nanti tiga. diserahkan kepada DPP melalui DPD, dan DPD juga tentu punya pertimbangan ya. Dan finalnya pasti oleh DPP. DPP? Ukurannya apa? Banyak ya, banyak ukurannya. Satu, tentang ideologi, dua, popularitas, ketiga, banyak lah ukuran-ukurannya. Yang jelas mah meskipun tadi Pak Ketua bilangnya kan belum terpanggil, Ya. tapi kalau ternyata masuk bersama ya selaku petugas partai ya siap ya Pak ya. Oh, yang tadi saya katakan, selaku petugas partai ditempatkan di mana saja, dipanggil kapan saja, siap. Harus siap. Iya, itu. Tapi sampai saat ini saya sedang fokus terhadap perhitungan KPU, dan saya masih menjalankan tugas-tugas saya sebagai anggota dewan, sebagai ketua dewan periode 2019-2024. Gitu. Nampak kan PDIP cuma 9 kursi nih. Ya. Artinya untuk mengusung satu paket tadi, kalau paketnya kader internal dari PDIP kurang 1 kursi. Ya. Nah itu gimana Pak? Koalisinya atau komunikasi yang telah dibangun oleh Ya, PDIP? kita terus berkomunikasi dengan partai-partai lain ya. Jadi syarat pilkada atau syarat orang mencalonkan itu adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memenuhi 20% ya kursi di DPRD. Kita masih punya 9 ya, tinggal 1. Ya, kita tawarkan kepada partai-partai ya, kita tawarkan kepada partai siapa yang mau ikut mengusung. Jadi kan ada pengusung, ada pendukung ya. Ya. Kalau pengusung itu yang mendaftarkan di KPU. Satu partai lagi saja untuk PDI Perjuangan itu sudah memenuhi syarat ya untuk menjadi pengusung pasangan kita, paket kita. Gitu. Yang paling memungkinkan partai atau gini Pak, linear nggak sih Pak dengan Pilpres yang kemarin 01, 02, 03 nih? Tidak absolut seperti itu ya, tidak linear, tapi membangun satu chemistry itu bisa saja kita. Kita kan sekarang bukan rahasia ya, ada partai-partai yang senasib, sepenanggungan ini pengaruh dari Pilpres ini ya. Bisa saja itu kita bangun 01 sama 03. kita bangun chemistry ya, tapi itu juga tidak mutlak seperti itu. Tergantung pendekatan dan kedekatan kita dengan partai lain. Ya. Gitu. Itu Yang jelas mah ya kan, kalau saya ngebayanginnya kalau misalkan PDIP sama P3 ya. Ya. Tadinya berpikiran kalau tidak kader internal itu kan misalkan dari P3-nya Dr. Toto tuh. Misalkan PDIP-nya misal Pak Acep. Kalau disatuin kan jadi cepot ya Pak ya. Jangan menggatuk-gatukkan nama. Ini kan masih jauh, ini masih panjang, makanya saya tidak mau terburu-buru menyebut nama. Ya. Tapi kalaupun nama-nama itu disebut, itu adalah sebagai kader-kader atau tokoh-tokoh potensial yang memang berada di Kuningan, siapapun ya itu. Tapi kalau saya harus menyebut si A berpeluang, si B tidak berpeluang, enggak lah itu. Semuanya berpeluang dan semuanya bisa menjadi bahan pertimbangan. Gitu, Pak Deden ya. Oke, mungkin
Itu ya Pak ya. Iya. Untuk podcast kita kali ini. Iya. Untuk selanjutnya pemirsa, kita akan kembali di topik berikutnya. Dan terima kasih nih Iya, Pak Ketua, sama-sama. kita habis takjil, buka bersama, Iya. hidangannya luar biasa Pak. Ya jangan bosan-bosan Pak Deden, Oh, siap. kita selalu Ini membangun dia tuh. komunikasi karena komunikasi, berita dan segala macam itu akan memberikan satu edukasi dan pendidikan kepada masyarakat. Siap. Terima kasih. Oke, pemirsa Kurniawan Mas Channel, terima kasih nih atensinya. Kita kembali ke podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.